Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyapa melawat kami dengan kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, dimulai dengan kata sebab, yang sebenarnya merujuk ke ayat-ayat sebelumnya. Ada apa sebenarnya dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-17, Paulus mengungkapkan supaya jangan terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Sebab Paulus menerima kabar tentang situasi jemaat. Sebab ada yang menganggap dirinya sebagai golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan bahkan golongan Kristus. Paulus mengingatkan untuk berhenti dengan sikap seperti itu dan mengingatkan jemaat untuk seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Ayatnya yang ke-10. Selanjutnya Rasul Paulus mengajukan pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebab sesungguhnya jemaat tahu jawabannya. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Paulus mengungkapkan bahwa ia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, ayat yang ke-17. Pemberitaan itu pun dilakukan dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya masuk dalam teks yang menjadi perenungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia yang dipengaruhi oleh cara berpikir yang menempatkan manusia sebagai ukuran kebenaran melalui pengalamannya, rasio, logika, dan lain sebagainya. Berita tentang salib Kristus dianggap sebagai kebodohan. Sebab berita tentang karya besar dari Allah Bapa di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus memang tidak dapat dicerna oleh otak manusia yang terbatas untuk memahami Allah dan karyanya yang tidak terbatas. Tetapi Paulus menyatakan bahwa bagi orang percaya, berita tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hal yang sama diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Kristus, tentu sangatlah bergembira ketika membicarakan hal ini bagi kita sekalian sebagai jemaat Kristus. Sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus meneguhkan dan menguatkan kita. Kiranya kita juga berperan aktif mendoakan orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Kristus, serta turut mengambil bagian menyaksikan kabar baik tentang Kristus bagi keluarga, bagi saudara-saudara kita, bagi sahabat, bagi kerabat kita, bagi siapa saja
yang kita jumpai dengan kasih dalam keseluruhan hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sudah membaca Alkitab. Kami sungguh bersyukur sebab karya Kristus menyelamatkan kami orang berdosa dan mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan memanggil kami untuk menjadi pemberita kabar baik. Kami memohon kiranya Tuhan menolong, menguatkan kami semua sebagai jemaat Tuhan, supaya selama masa hari hidup Tuhan beri bagi kami juga dengan sukacita dan dengan setia mendoakan semua orang yang kami kasihi dalam Tuhan, menyaksikan kabar sukacita bagi mereka, supaya mereka juga boleh datang kepada Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.